Halo kawan-kawan, nama saya Enggi Purnama Aji. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimana proses pembuatan gula pasir. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana, karena dapat larut dalam air dan langsung diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Gula pasir merupakan hasil kristalisasi dari air tebu. Bahan baku gula pasir adalah tebu. Tapi, apakah kalian tahu, nama tebu hanya terkenal di Indonesia loh. Di internasional, tebu lebih dikenal dengan nama ilmiahnya, yaitu Saccharum officinarum. Nah, ini adalah diagram alir dari pembuatan gula pasir. Pembuatan gula pasir dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu ekstraksi, pemurnian, evaporasi, kristalisasi, pemisahan kristal gula, dan penyelesaian atau sugar handling. Tahap pertama dari pembuatan gula pasir adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan beda kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Pada proses ini, tebu dicacah menggunakan alat pencacah tebu, biasanya terdiri dari can cutter, hammer shredder, atau kombinasi dari keduanya. Tebu yang diperah menghasilkan nira dan ampas. Nira inilah yang mengandung gula dan akan diproses lebih lanjut di pemurnian. Wah, capek juga saya ngomong terus. Mbak Google, udah siap gantiin saya? Siap. Oke, sikat. 2. Pemurnian. Proses pemurnian gula adalah proses menghilangkan bahan pengotor secara maksimum setelah tebu diperah dan diperoleh nira mentah atau raw juice, lalu dimurnikan. Pada proses pemurnian, zat-zat bukan gula akan dipisahkan dengan zat yang mengandung gula. Proses pemurnian ini dapat dilakukan secara fisis maupun kimiawi. Pada proses pemurnian nira terdapat 3 buah jenis proses, yaitu 1. Defekasi, 2. Sulfitasi, 3. Karbonatasi. Sulfitasi merupakan proses yang paling sering digunakan. Pada proses sulfitasi, nira mentah terlebih dahulu dipanaskan melalui heat exchanger sehingga suhunya naik menjadi 700 derajat Celcius. Kemudian, nira dialirkan ke dalam defekator dan dicampur dengan susu kapur. Fungsi dari susu kapur ini adalah untuk membentuk inti endapan sehingga dapat mengadsorb bahan bukan gula yang terdapat dalam nira dan terbentuk endapan yang lebih besar. Pada proses defekasi ini dilakukan secara bertahap, yaitu 3 kali sehingga diperoleh pH akhir sekitar 8,5 sampai 10. Reaksi antara kapur dan fosfat yang terdapat dalam nira, CaCO3 menjadi CaO dengan CO2. CaO dengan H2O menjadi CaOH2 dengan 15,9 kilokalori. CaOH2 menjadi Ca2+ dengan 2OH-. 3Ca2+ dengan 2PO43- menjadi Ca3PO42. Setelah itu, nira akan dialirkan ke dalam sulfitator dan direaksikan dengan gas SO2. Reaksi antara nira dan gas SO2 akan membentuk endapan CaSO3 yang berfungsi untuk memperkuat endapan yang telah terjadi sehingga tidak mudah terpecah. pH akhir dari reaksi ini adalah 7. Tahap akhir dari proses pemurnian nira dialirkan ke bejana pengendap clarifier sehingga diperoleh nira jernih dan bagian yang terendapkan adalah nira kotor. Nira jernih dialirkan ke proses selanjutnya. 3. Evaporasi. Hasil dari proses pemurnian adalah nira jernih atau clear juice. Langkah selanjutnya dalam proses pengolahan gula adalah proses evaporasi atau penguapan. Penguapan dilakukan dalam bejana evaporator. Tujuan dari penguapan nira jernih adalah untuk menaikkan konsentrasi dari nira mendekati konsentrasi jenuhnya. Pada proses penguapan, menggunakan multiple effect evaporator dengan kondisi vakum. Penggunaan multiple effect evaporator dengan pertimbangan untuk menghemat penggunaan uap. Sistem multiple effect evaporator terdiri dari 3 buah evaporator atau lebih yang dipasang secara seri.
Pada proses penguapan, air yang terkandung dalam nira akan diuapkan. Uap baru digunakan pada evaporator 1, sedangkan untuk penguapan pada evaporator selanjutnya menggunakan uap yang dihasilkan evaporator 1. Penguapan dilakukan pada kondisi vakum dengan pertimbangan untuk menurunkan titik didih dari nira. Karena nira pada suhu lebih dari 1250 derajat Celcius akan mengalami karamelisasi atau kerusakan. Dengan kondisi vakum, maka titik didih nira akan terjadi pada suhu 700 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan dalam proses penguapan adalah nira kental. 4. Kristalisasi. Proses kristalisasi adalah proses pembentukan kristal gula. Sebelum dilakukan kristalisasi dalam pen masak atau crystallizer, nira kental terlebih dahulu direaksikan dengan gas SO2 atau belerang, sebagai bleaching dan untuk menurunkan viskositas masakan nira. Sistem yang dipakai yaitu ABD, di mana gula A dan B sebagai produk, dan gula D dipakai sebagai bibit atau seed, serta sebagian lagi dilebur untuk dimasak kembali. Pemanasan menggunakan uap dengan tekanan di bawah atmosfer dengan vakum sebesar 65 cmHg, sehingga suhu didihnya 650 derajat Celcius. Jadi kadar gula atau sakarosa tidak rusak akibat terkena suhu yang tinggi. Hasil masakan merupakan campuran kristal gula dan larutan atau strup. Sebelum dipisahkan di putaran gula, lebih dulu didinginkan pada palung pendinginan atau cold drop. 4. 5. Pemisahan. Setelah masakan didinginkan, proses selanjutnya adalah pemisahan. Proses pemisahan kristal gula dari larutannya menggunakan alat sentrifug atau puteran. Pada alat puteran ini terdapat saringan, sistem kerjanya yaitu dengan menggunakan gaya sentrifugal. Sehingga, masakan diputar dan strup atau larutan akan tersaring dan kristal gula tertinggal dalam puteran. Pada proses ini dihasilkan gula kristal dan tetes. Gula kristal didinginkan dan dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. 6. Penyelesaian atau sugar handling. Gula produk dikeringkan di talang goyang dan juga diberikan hembusan uap kering. Produk gula setelah mengalami proses pengeringan dalam talang goyang, ditampung terlebih dahulu ke dalam sugar bean, selanjutnya dilakukan pengemasan atau pengepakan.